berasal dari Mas Wahyu, yang mana Mas Wahyu ini bekerja di salah satu stasiun televisi. Waktu itu dia sedang menjadi kru yang bertanggung jawab soalan audio. Di kisah ini sebenarnya Mas Wahyu semacam buka kartuni mengenai program TV yang dia tangani, yang katanya serba settingan. Pada masanya acara ini ratingnya sangat tinggi. Namun sekarang acara itu sudah bungkus, alias sudah diberhentikan. Tapi Mas Wahyu tidak bisa menyebutkan nama acara atau stasiun televisinya, takutnya kena masalah, sebab beliau sampai sekarang bekerja di sana. Yang jelas, program ini syutingnya di alam-alam gitu, yang membahas tempat-tempat mistis. Semacam mengupas misteri, atau mengungkap legenda-legenda di tempat tersebut. Jadinya kalau syuting, ya, di hutan, di curug, di pantai, maupun di gedung tua. Selama Mas Wahyu jadi kru, sering mengalami hal-hal ganjil, karena sudah kerjaannya, ya mau gimana lagi. Sampai akhirnya dia mengalami kejadian yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Yang mana kejadian ini juga menjadi alasan, kenapa acara ini sampai dihentikan. Kita mulai kisah horornya. Waktu itu seperti hari-hari biasa, Mas Wahyu bersama tim dan bintang tamu, berangkatlah di suatu gunung di daerah Jawa Barat. Mereka, total ada 15 orang yang naik 3 mobil dari Jakarta. Yang mana rencananya, mereka akan syuting di gunung selama 3 harian, untuk beberapa episode. Sekitar jam 1 siang, mereka akhirnya sampai di lokasi syuting, masing-masing beristirahat dulu, ada yang makan, sholat, minum, dan lain-lain. Setelah itu mereka mulai jalan lagi, ke lokasi yang ada pohon rimbunnya, dan pas mulai syuting sekitar jam 3 sore, biasa mereka mengadakan ritual berdoa bareng-bareng. Nah pas lagi berdoa nih, suasana kan mendadak menjadi hening. Di situ Mas Wahyu kayak ngedengar ada sayup-sayup di kupingnya sebuah suara, mau ngapain kalian? Suara itu terdengar jelas banget di telinganya. Wahyu merem aja berdoa dengan husuk. Saat sang sutradara yang memimpin doa mengatakan selesai, Wahyu melihat sosok nenek-nenek tua bongkok, wajahnya keriput, lagi ngelendotin di salah satu teman krunya. Baru kali itu Wahyu ngelihat secara nyata yang namanya penampakan, sejelas dan sedekat itu. Wahyu berusaha tenang, dan pura-pura aja kayak gak ngelihat. Akhirnya dia pergi, buat ngurusin perlengkapan syutingnya. Syuting berjalan lancar sampai sore hari, sekitar jam 5 mereka break syuting lagi. Dan akan lanjut habis maghrib sampai tengah malam. Pada break itu ada salah satu talent cowok, sebutlah namanya Adi, yang menjadi hostnya juga, cerita nih ke kru-kru lain. Tadi siang lu dengar gak ada suara wanita? Soalnya terdengar jelas nih di telinga gua. Waktu Adi bertanya seperti itu, tiba-tiba, nenek-nenek tadi siang nongol lagi, mondar-mandir kayak sambil ngelihatin kru gitu. Di situ Wahyu diam aja, sambil baca doa. Sebab Wahyu ngelihatnya kayak semua orang gak ada yang lihat, cuma dia doang yang nyadar. Padahal Wahyu ini bukan indigo sama sekali. Namun, semenjak dia gabung di acara tersebut, dia dari awal dianti-anti, agar bersifat tenang dalam keadaan apapun, jangan membuat tim panik. Sepanjang break sampai syuting, si nenek-nenek itu terus muncul, lama-kelamaan nempel di tubuh Adi, sampai tag berkali-kali karena si Adi terlihat seperti gak fokus, emosian, dan ngomongnya ngelantur mulu. Wahyu yang melihat, gak bisa berkata apa-apa, kalau cerita takutnya orang-orang juga pada gak ada yang percaya. Sebab di situ kan ada paranormalnya, dan tidak berkata apa-apa. Namun acara tetap berlanjut, malam itu niatnya akan ada bintang tamu yang nangis-nangis kayak kesurupan gitu. Bintang tamu di sini bukan semacam artis ya, tapi kayak bintang tamu indigo namanya Firda. Tapi indigo di sini serba settingan, seakan-akan bisa merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Setelah shoot adegan ini, sutradara kan bilang cut. Tapi anehnya, si Firda ini tidak berhenti nangisnya. Terus aja nangis, sampai sesenggukan gitu. Sampai kru-kru sadar, kalau si Firda ini kesurupan beneran. Akhirnya paranormalnya memegangi Firda sambil baca-baca doa gitu. Namun di situ Firda malah baca doa yang sama seperti yang diucapkan paranormalnya, sambil seperti ngeledek gitu, kan kacau jadinya. Akhirnya paranormalnya dari pihak acaranya menyerah.
Kemudian ada 3 orang kru yang dimintai tolong pergi ke desa terdekat untuk mencari kuncen atau orang dituakan di desa situ. Nah, sambil nunggu bantuan, semua orang di situ ikut berdoa. Berharap Firda segera sadar, dan prosesnya alot banget, sampai butuh waktu 2 jam, baru sosok itu keluar dari tubuh Firda. Di situ banyak orang yang melihat secara langsung, ada sosok kurus jangkung tinggi yang kayak keluar dari tubuh Firda, terus pergi ngilang begitu aja. Dan itu adalah pengalaman pertama mereka, yang benar-benar horor banget. Akhirnya, syuting pun berhenti nunggu besok pagi, soalnya kondisi Firda lemes banget. Dan semua disuruh istirahat. Karena kondisi orang-orang pada capek, semua pada tidur terlelap, dan gak ada hal-hal aneh yang terjadi lagi. Sampai besok paginya jam 9 pagi. Mereka mulai syuting lagi dan menuju ke lokasi semacam aliran mata air gitu. Hari itu adegannya si Adi dan Firda disuruh membahas soal penunggu di mata air itu ceritanya. Yang katanya bisa awet muda dan pembawa keberuntungan. Lagi-lagi ini semua hanya skrip. Pas adegan minum air, Firda kayak langsung ngelepehin airnya gitu, sambil bilang asem banget dan kayak mau muntah, dan bilang, sepertinya energi saya bentrok, dan gak cocok dengan aura-aura di sini makanya asem. Nah di situ sebenarnya Wahyu dan kru yang lain agak cemas ya, soal skrip yang diucapkan sama si Firda tadi, sebab tidak termasuk skrip yang tertulis. Dan bener aja, selama proses syuting berlangsung si Firda kayak apes mulu, kayak tiba-tiba kepleset lah, HP-nya lowbat, cincinnya hilang. Dan lucunya udah setengah hari berjalan, orang-orang baru pada sadar, 3 orang kru yang kemarin malam ke desa buat mencari bantuan, kok belum balik-balik nih. Ditelepon, diangkat sih tapi gak ada suaranya dan akhirnya malah kayak diputus dari sananya. Dan syuting hari ini pun selesai, singkat cerita sore pun tiba. Pada saat itu, ada salah satu kru temannya Wahyu bernama Hendy. Ceritanya kebelet pipis dan bilanglah ke rombongan minta izin, sambil minta Wahyu buat nemenin ke semak-semak, dengan alasan, kalau dia hilang biar ada yang nemenin. Kan asem banget ya. Dan berhubung si Hendy pipis, Wahyu juga ikutan pipis. Pokoknya pas mereka kelar pipis, di penglihatan mereka berdua, rombongan udah jalan duluan dan mereka gak ditungguin. Asem banget kita ditinggal kata si Hendy. Buru-burulah mereka mengejar rombongannya, tapi makin dikejar, rombongan sepertinya jalannya makin cepat, sampai gak kekejar dan gak terlihat. Waktu itu si Hendy udah panik, kalau kita hilang gimana yuk? Namun si Wahyu masih positive thinking. Wahyu bilang udah kita naik aja terus paling juga ketemu nanti orang-orang di atas. Namun setelah mereka nanjak 30 menit lebih kok gak ketemu-ketemu juga. Orang-orang pada kemana, pas mau nelfon sinyal HP juga gak ada. Wahyu sama si Hendy akhirnya memutuskan untuk berhenti dan berdiskusi. Setelah itu diputuskan untuk turun kembali agar mudah mencari sinyal, biar bisa hubungi rombongan. Setelah Wahyu dan Hendy mulai turun, perasaan mereka udah gak enak soalnya kayak muter-muter aja ya, gak nyampe-nyampe bahkan lokasi mata air di awal syuting itu juga gak kelihatan. Nah Wahyu di situ mutusin untuk mengambil headset, buat dicantolin di salah satu pohon. Kemudian mereka lanjut lagi turun, anehnya setelah 10 menit perjalanan, ternyata mereka balik lagi ke tempat semula, di mana si Wahyu nyantolin headsetnya masih ada di situ. Pas ngelihat jam menunjukkan jam 4 sore. Wahyu dan Hendy mulai bingung, bagaimana kalau sampai kemalaman, sementara mereka gak bawa tenda dan makanan. Karena mereka udah capek, dan kayaknya percuma juga ngelanjutin perjalanan. Lebih baik istirahat sambil berdoa, semoga aja ada yang nemuin mereka. Pas mereka lagi duduk-duduk si Hendy bilang, Wahyu lihat tuh di ujung kayak ada orang. Itu tim kita kali lagi nyariin. Wahyu langsung teriak-teriak, woi kita di sini, kita di sini. Si Wahyu ngelihatnya juga samar-samar. Itu orang apa bukan ya? Soalnya dari atas sampai bawah item semua. Kemudian Wahyu bilang, Hen kita doa aja yuk. Itu kayaknya bukan orang deh. Si Hendy yang mendengar begitu, dia langsung berubah dan ketakutan langsung husuk lagi berdoa. Setelah jam menunjukkan 6 sore, tiba-tiba ada kakek-kakek lewat kayak bawa lampu minyak begitu.
Hendy langsung sumringah, sambil bilang punten Pak mau kemana? Kami kesasar Pak tolong kami. Si kakek jawab, saya mau narok sajen di atas mas. Hayo kalau mau ikut saya naik nanti turun sama-sama. Namun, lagi-lagi si Wahyuni ngerasa kayak ada yang aneh sama si kakek. Tahu-tahu lewat gak tahu dari mana, terus pas dilihat matanya kayak beda gak kayak mata manusia. Kemudian sama si Wahyu dijawab, maaf Pak kita tunggu di sini aja. Setelah kakeknya pergi, si Wahyu bilang ke Hendy kita tidak tahu ada di alam apa. Lebih baik kita tunggu di sini aja sampai terang. Jelas-jelas kita udah disasarin berulang kali. Si Hendy malah sewot. Asok tahu lu kalau kakek itu beneran orang desa sini gimana? Lu mau kesasar di sini semalaman? Pokoknya kalau kakek-kakek itu ke bawah lagi aku mau ikut. Aku gak mau di sini sampai pagi. Si Wahyu pun berharap si kakek itu jangan lewat lagi lah. Namun tidak lama kakek-kakek itu beneran turun. Dan si Hendy bilang mau ikut. Di situ si Wahyu dan Hendy kayak tarik-tarikan gitu. Si Wahyu tetap kekeh berusaha meyakinin Hendy untuk menunggu sampai pagi. Karena si Hendy emosi, dia sampai ngedorong Wahyu sambil bilang, kalau lu gak mau ikut ya udah lu di sini aja sendirian aneh lu. Dan bener Hendy ikut pergi sama kakek-kakek tadi ninggalin si Wahyu sendirian. Di situ Wahyu sampai nangis dan merasa takut. Takut kalau si Hendy kenapa-napa, juga takut kalau dia yang kenapa-napa karena sendirian. Menurut Wahyu malam itu agak aneh. Semenjak maghrib sampai malam warna langitnya gak berubah. Kayak warna langit yang masih jam 6 sore terus, tapi suasananya hening banget gak ada suara apapun. Wahyu di situ cuma bisa pasrah sama Tuhan. Dan memutuskan untuk tidur dan senderan di pohon gitu. Tahu-tahu pas dia sadar, badan dia lemes banget mau buka mata kayak lengket gak bisa kebuka, dan dia mendengar bisik-bisik suara orang-orang. Kemudian ada suara, ini udah siuman nih. Dalam batin Wahyu kan saya cuma tidur enggak pingsan, tapi Wahyu bener-bener gak bisa ngomong nih. Karena melihat keanehan Wahyu, ada seseorang yang baca-baca doa terus tangannya diusap ke muka Wahyu. Ternyata orang itu adalah Kuncen desa. Kuncen itu bertanya gimana nak apa yang dirasa udah enakan kan? Wahyu menjawab udah Pak udah. Dalam hati Wahyu lega banget karena bersama dengan yang benar-benar orang gitu. Tapi posisinya Wahyu masih di dalam hutan. Cuma seingat dia lokasinya agak berbeda sama terakhir kali dia tertidur. Kemudian si Wahyu dibawa ke desa terdekat. Setelah sampai di desa, ketemulah sama 3 orang kru yang disuruh minta bantuan kemarin, tapi tidak balik-balik lagi tuh. Di situ si 3 orang itu bercerita, saat kemarin ditelepon mereka mendengar suaranya kresek-kresek kayak ada orang ketawa serem banget. Makanya teleponnya langsung di-reject sama dia. Setelah 3 orang ketemu Kuncen desa, dan bercerita soalan Firda yang kesurupan, dan minta dibantuin, kata Kuncen desa, semua kru itu kayaknya sudah masuk ke dunia lain semenjak hari kedua. Jadi sebenarnya yang tersesat itu bukan si Wahyu dan Hendy doang, tapi semuanya, dan warga juga sudah pada nyariin dari malamnya. Cuma si Wahyu doang yang baru berhasil ditemuin sama Kuncen desa, itu pun sudah berjalan 3 hari. Padahal Wahyu ngerasanya kan baru semalam, pantesan badannya terasa lemes sekali. Sementara kru-kru yang lain jatuhnya masih hilang. Wahyu dan 3 orang itu disuruh nunggu di desa aja, takutnya mereka kesesat lagi. Jadi cuma Kuncen desa dan beberapa orang desa yang sudah hatam seluk-beluk hutan yang mencari. Sampai 2 hari selanjutnya tidak ada yang berhasil ditemukan. Tapi hari ketiganya satu rombongan akhirnya ditemukan sama Kuncen desa, yang posisinya hampir kayak si Wahyu, kayak ketiduran dan badannya benar-benar lemes. Setelah semua orang diboyong ke desa, menurut versi kru-kru yang lain, waktu Wahyu dan Hendy kencing itu mereka dilihat kok jauh banget nih pipisnya, sampai diteriaki jangan jauh-jauh. Tapi semakin disamperin, Wahyu sama Hendy terlihatnya kok semakin jauh. Dan hilang gak kelihatan. Kayak versi kebalikannya dari Wahyu dan Hendy. Karena itu satu rombongan kesannya kayak diputar-putar di situ, tanpa menemukan lokasi buat balik, dan banyak kru yang melihat berbagai banyak penampakan. Namun semuanya pada kompak, yakni enggak boleh ada yang pisah seorang pun. Karena di tim ada bagian logistik, mereka lumayan aman nih soal makanan. Sampai akhirnya mereka ditemukan sama Kuncen desa.
Tapi, yang namanya Hendy itu belum ditemukan. Si Wahyu dicecar dengan pertanyaan, bagaimana si Hendy bisa hilang? Sampai si Wahyu itu agak stres karena ditanya hal yang sama berulang-ulang. Dan akhirnya para kru kembali lagi ke Jakarta. Sampai seminggu telah berlalu, mereka belum dapat kabar mengenai si Hendy, sampai pencarian dihentikan, dan Hendy dinyatakan sebagai orang hilang. Hal itu menjadi sebuah tamparan buat semua kru dan Wahyu sendiri, sampai akhirnya acaranya dinyatakan bungkus karena peristiwa ini. Dan Wahyu sampai sekarang, kayak selalu merasa bersalah, jika mengingat kejadian ini, kalau aja dia bisa mencegah si Hendy tidak ikut sama kakek-kakek itu, mungkin bisa sama-sama selamat sekarang.